Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik sekalian dalam keadaan sehat selalu. Oke adik-adik, senang rasanya kita bisa melaksanakan ibadah kembali. Meskipun itu masih ibadah online, ibadahnya dari rumah. Kakak harap adik-adik sekalian, meskipun kita melaksanakan ibadah dari rumah, adik-adik sekalian tetap semangat ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, seperti biasanya, kakak selalu mengingatkan, ayo siapkan Alkitabnya. Nah, dan yang kedua, kita yang pasti menyiapkan persembahan untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, dan yang ketiga dan yang paling penting, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, oke adik-adik, sambil kita bersiap-siap, kita menyanyikan lagu Saya Bergirang, Mengapa Kau Bergirang. Adik-adik sekalian pasti tahu lagunya dong. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Mengapa kau bergirang? sebab saya anak Tuhan. Ya, sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekarang kakak dulu ya, kamu yang tanya Ya, kakak kita nanti. gantian ya. Iya, saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Mengapa kau bergirang? sebab saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekarang adik-adik dulu ya. Adik-adik yang berkata saya bergirang, nanti Dodo sama kakak yang bertanya kenapa kamu bergirang. Oke, adik-adik dulu. Mengapa kau bergirang? Apa sebabnya? Mengapa kau bergirang? Bersama-sama. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang, sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Ya, kita bergirang karena kita adalah anak Tuhan. Hati kita ya, kita bersatu di dalam doa. Seperti apa lagunya? Ayo kita nyanyikan sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Yalah Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur ya Bapak, kami panjatkan berkat anugerah dan kasih sayang-Mu Bapak yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Bapak, terima kasih buat napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami Bapak. Kami masih bisa menghirup napas kehidupan ini hingga pada saat ini, itu karena berkat kasih sayang-Mu kepada kami. Bapak, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu-Mu, kami telah siap untuk memulai ibadah kami pada hari ini Bapak. Kiranya berkatilah Bapak ibadah kami dari awal, pertengahan, dan sampai akhir ibadah kami ini. Kami serahkanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah kami anak-anak sekolah minggu-Mu Bapak, kami telah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sama-sama kita mengucapkan amin. Nah adik-adik, kakak harap adik-adik sekalian sudah pada semangat dong ya. Nah kita bernyanyi lagi adik-adik. Adik-adik sekalian tahu lagunya I
love you Jesus. Adik-adik tahu lagunya itu? Ayo kita nyanyikan sama-sama. Adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita untuk membaca ayat hafalan. Ayo dibuka Alkitabnya. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 2. Ayo dibuka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Nah, adik-adik, seperti biasa, kakak tidak bosan-bosan mengingatkan kepada adik-adik sekalian agar selalu mengirimkan video ayat hafalannya. Bagaimana ini? Kenapa kakak lihat pada akhir-akhir ini tidak ada lagi anak-anak sekolah minggu yang mau mengirimkan ayat hafalannya? Waduh, di mana anak-anak sekolah minggu GKPS Pangkalan Bun ini? Hayo. Nah, kakak tunggu ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi kembali. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Adik-adik pasti tahu lagunya dong ya. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hayo sebelum kita berdoa disiapkan dulu Alkitabnya ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu Bapa yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Hingga Bapa pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu-Mu hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya turunkanlah Roh Kudus-Mu Bapa, urapilah kami, ajar-ajari kami Tuhan, terlebih anak sekolah minggu-Mu yang ada di rumah. Tuhan bukakanlah pintu hati dan pikiran mereka Bapa, agar
Tuhan ketuk juga lah pintu hati mereka Bapa, agar mereka lebih bersemangat untuk begitu mengenal betapa besar kasih karunia-Mu Bapa akan hidup kami, akan diri kami Bapa, terlebih kami anak-anak sekolah minggu-Mu yang pada saat ini di situasi yang masih sangat mengkhawatirkan. Kami serahkanlah hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarkanlah firman-Mu sebagai penguat di dalam diri kami. Inilah kami Bapa, anak-anak sekolah minggu-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Bapa, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengucapkan amin. Nah adik-adik, ayo dibuka Alkitabnya ya. Hari ini firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Sudah, dengan berikut, Naaman disembuhkan. Naaman, panggilan Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tentara seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Amin. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini menceritakan seorang panglima dari Raja Aram yang itu bernama Naaman. Nah, tetapi sebelum kakak menjelaskan lebih jauh tentang firman Tuhan pada hari ini, kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, kakak mau bertanya dulu. Nah, adik-adik, siapakah di antara kalian yang pernah sakit? Nah, pasti semua adik-adik sekalian pernah sakit ya. Nah, ayo sebutkan dulu sakit apa aja. Nah, mungkin pernah sakit kepala, atau mungkin pernah sakit perut, pernah sakit gigi, pernah gatal-gatal, atau pernah sakit apa lagi adik-adik? Mungkin pernah jatuh, atau mungkin apalagi adik, banyak ya, mungkin ada yang sakit mata, sakit telinga, atau yang lain-lain. Banyak sekali yang namanya sakit itu, banyak jenisnya. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan kalian pada saat kalian sakit? Apakah kalian merasa senang? Nah, pasti dong, namanya sudah sakit, pasti tidak ada yang merasa senang. Pasti perasaannya tidak ada yang merasa nyaman. Nah, pasti selalu merasa gelisah, nggak enak badan. Pasti mungkin ada yang bawaannya selalu pengen emosi saat mendengarkan suara yang kencang. Seperti itu ya dek ya. Pokoknya apapun itu namanya tidak enak kalau kita sudah sakit. Iya kan adik-adik? Nah, lalu adik-adik, pada saat adik-adik sekalian sakit, kemungkinan kalau sakitnya mungkin sakit perut atau sakit kepala, mungkin kalian dikasih minum obat ya adik-adik ya. Nah, terus adik-adik sekalian kalau dikasih minum obat, pada senang nggak? Pada suka nggak kalau disuruh minum obat? Mungkin kalau obatnya masih manis, mungkin adik-adik sekalian masih ada yang mau ya minum obatnya. Bagaimana kalau obatnya rasanya pahit?
Nah, hayo bagaimana? Pasti adik-adik sekalian pada nggak mau kan minum obat yang rasanya pahit sekali. Kakak yakin itu pasti tidak ada adik-adik yang mau minum obat apalagi rasanya sangat pahit. Nah, oleh sebab itu kita harus selalu bersyukur, harus selalu merawat tubuh kita, harus menjaga kebersihan. Adik-adik pernah dengar istilah kata bijak seperti ini enggak? Mensano in corpore sano. Adik-adik pernah dengar kata-kata itu enggak? Apa artinya itu, Kak? Nah, artinya itu adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Seperti itu katanya, adik-adik. Jadi kalau misalnya orang tua kita lagi sakit, kita melakukan sesuatu yang membuat orang tua kita senang, akhirnya kalau orang tua kita senang, maka orang tua kita itu akan menjadi cepat sembuh katanya, Dek. Karena dan yang pasti kita juga harus mendoakan ya, adik-adik ya. Kita harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada orang tua kita, agar diberikan rezeki yang berlimpah seperti itu ya, adik-adik ya. Jadi menurut nats Alkitab kita pada hari ini di sini menceritakan tadi siapa adik-adik? Yaitu tadi menceritakan seorang panglima tentara. Nah, panglima tentara yang bernama siapa tadi adik-adik? Namanya si Naaman. Jadi adik-adik pada saat itu panglima tentara yang bernama si Naaman ini dia mengalami sakit gatal-gatal, sakit kusta. Sakit kusta itu seperti apa, Kakak? Nah, sakit kusta itu semua badan kita ini gatal-gatal, terus kulitnya ini terkelupas seperti itu ya, adik-adik ya. Terkelupas seperti itu. Jika tidak diobati, maka seluruh tubuh kita akan kena. Nah, kalau tubuh kita semua sudah terkena gatal-gatal dan terkelupas itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, pada saat itu di rumahnya Raja Aram ini ada seorang pelayan, dan seorang pelayan itu menemui istrinya si Naaman ini. Dijumpai istrinya, dibilang, coba deh kamu bawa Panglima Naaman itu bawa kemana tadi katanya, Dek? Ke Samaria. Karena di sana ada seorang tabib yang bernama siapa adik-adik? Yang bernama si Elisa. Nah, nabi yang bernama Nabi Elisa ya, adik-adik ya. Nah, jadi istrinya si Naaman ini menyampaikan pesan itu kepada si Naaman. Akhirnya raja pun menyetujui hal tersebut karena sang istri juga ingin suaminya lekas sembuh. Akhirnya mereka pun pergi ke Samaria dan bertemu dengan Nabi Elisa. Nah, setelah bertemu dengan Nabi Elisa menyuruh si Naaman ini pergi mandi ke sungai. Nah, akhirnya dengan keyakinannya kepada hamba Tuhan itu, yaitu Nabi Elisa tadi, akhirnya dia pun pergi mandi ke sungai. Nah, setelah dia mandi ke sungai, akhirnya luka-luka yang ada di badannya itu semua sembuh. Dan dia pun mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena lewat hambamu Nabi Elisa, Tuhan memberikanku kesembuhan, katanya seperti itu. Nah, yang penting seperti si Naaman tadi, kita harus berdoa, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan jika kita sakit, kita harus meminta kesembuhan kepada Tuhan. Dan kita harus selalu berdoa, meminta kepada Tuhan agar seluruh keluarga kita, mulai dari opung, inang, ataupun kakek, nenek, mama, bapak, kakak, adik, semuanya kita doakan agar selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini.
Semoga firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengingatkan adik-adik sekalian agar kita selalu mengucap syukur dan memohon perlindungan Tuhan di setiap hari. Nah, oke adik-adik, sampai di sini dulu firman kita pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini yang telah kami dengarkan Bapa. Biarkanlah firman-Mu itu selalu pengingat di dalam hati kami Tuhan. Biarkanlah firman-Mu itu menjadi pedoman di dalam langkah kami setiap hari Bapa, di mana kami sangat menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu melindungi hidup kami, melindungi keluarga kami dari segala berbagai macam mara bahaya atau apapun itu Bapak, godaan-godaan iblis di luar sana ataupun mara penyakit, semuanya itu Bapak kami serahkan hanya di dalam perlindungan-Mu. Dan Bapak, pada saat ini juga kami tidak pernah lepas dan tidak pernah bosan berdoa kepadamu ya Bapak, memohon kepadamu, di mana hingga pada saat ini wabah virus corona masih tetap merajalela ya Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan di dalam situasi pada saat ini Bapak. Tuhanlah yang mengenyahkan virus corona dari muka bumi ini ya Bapak, agar kami dapat melaksanakan kegiatan kami seperti sedia kalanya Bapak. Kami dapat melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang sebelumnya pernah kami lakukan Bapak. Begitu juga Bapak, pada saat ini juga kami selalu berdoa, Tuhanlah yang menjamah pemimpin negara kami ini. Tuhanlah yang memberikan kepintaran dan juga kebijaksanaan dari pemimpin negara kami tingkat tertinggi hingga tingkat terendah ya Bapak. Engkaulah yang menjamah dan memberikan kebijaksanaan kepada mereka dan juga kepada para medis ya Tuhan. Tuhanlah yang selalu memberikan kesehatan dan juga kepintaran dan juga kesabaran kepada mereka Bapak, agar mereka selalu sabar di dalam melaksanakan tugas mereka. Dan begitu juga buat saudara-saudara kami, di mana pada saat ini mungkin Bapak banyak sekali saudara-saudara kami yang terkena musibah di dalam virus corona ini. Tuhanlah yang memberikan, Tuhan juga lah yang menjamah mereka, Tuhanlah yang memberikan mereka kesembuhan. Bapak, pada saat ini juga kami selalu berdoa buat saudara-saudara kami, orang tua kami, atau seluruh umat-Mu Bapa, dimanapun mereka berada pada saat ini. Mungkin mereka ada yang tidak bisa ikut serta di dalam melaksanakan ibadah Tuhan karena situasi. Tuhan yang selalu menjamah mereka Bapa, yang memberikan mereka selalu kesehatan, menjauhkan segala mara bahaya dari sisi mereka. Dan kami juga berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu-Mu yang ada di rumah Bapak. Tuhanlah yang menjamah mereka, Tuhanlah yang memberikan kepintaran kepada mereka Bapak, meskipun saat ini mereka hanya bisa melaksanakan ibadah dari rumah, belajar dari rumah. Tuhanlah yang selalu membimbing mereka Bapak, agar mereka pada nantinya bisa mencapai cita-cita mereka seperti yang Engkau inginkan ya Bapak. Bapak, banyak sekali permohonan yang akan kami pinta kepadamu ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang terbaik buat kami. Oleh sebab itu Bapak, kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Bapak. Engkaulah yang akan selalu melindungi kami, menjauhkan kami dari berbagai mara bahaya. Di atas dari segala permohonan kami Bapa, terlebih dahulu kami memohon kepadamu, kiranya ampunkanlah dosa-dosa kami yang besar itu ya Bapa, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengucapkan amin. Nah, adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Ayo adik-adik, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Ayo adik-adik sekalian, tahu lagunya kan? Ayo kita nyanyi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua.
kita akhiri ibadah kita pada hari ini, ayo kita satukan kembali hati kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kembali kami panjatkan Bapa berkat anugerah dan kasih sayang-Mu yang masih kami rasakan hingga kami dapat melaksanakan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ini kami dapat melaksanakannya di dalam yang hikmat dan di dalam yang lancar. Bapa, begitu juga Bapa, pada saat ini juga kami telah mengumpulkan sebagian persembahan yang sebenarnya bersumber daripada-Mu ya Bapa. Biarkanlah Bapa persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat untuk memuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Bapa, pada saat ini juga kami selalu menyerahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Begitu juga buat di sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang akan mengiring-iring langkah kami di sepanjang hari ini ya Bapa, menjauhkan segala mara bahaya dari sisi kami. Begitu juga ya Bapa, pada saat ini juga kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Engkau masih memberikan kami kesempatan melaksanakan ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kiranya terpujilah nama-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini ya Bapa sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengucapkan doa. Ho Yesus hasomani, doa dimulai. Ho Yesus hasomani, hanami haganub. Pasada uhur nami aseto rangganub. Seng boyda lanon nami salaka natorsa. Dopham hasoman nami torang age huza. Amin. Sama-sama kita mengucapkan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, salam sehat untuk adik-adik sekalian dimanapun adik-adik berada. Oke adik-adik, dadah-dadah, selamat hari Minggu, shalom.